Siapa yang liburan lebaran ini mau mampir ke kota lama? Yuk jalan-jalan keliling kota lama sambil nikmatin gelato dari Gelalito. Es krim gelatonya enak dan lembut banget. Pilihan rasanya banyak, jadi nggak akan bosan deh. Harganya affordable dan tempatnya pun nyaman karena ada di dalam Koopman Resto. Penasaran gak gimana cerita si owner membangun bisnis dessert dingin ini? Saksikan di program Ini Usahaku. Hai people, ini usahaku. Kali ini lagi ada di daerah Kota Lama. Kita mau cari salah satu tempat makan es krim enak yang ada di sini. Penasaran gimana tempatnya? Nah, langsung aja yuk, kita nanti juga bakal ngobrol langsung bareng sama ownernya di sini. Nah, hi people, sekarang kita sudah bersama Bapak Ricardo, owner dari Gelalito. Apa kabar Pak Ricardo? Baik, sehat ya? Sehat ya. Nah, ini gimana? Sehat juga saya Pak, ya? Apalagi ngelihat nih ada makanan-makanan yang nyegerin kayak gini ya. Tadi sudah di-spill sedikit di depan tentang makanan yang dingin dan manis, apalagi kalau bukan es krim gelato. Nah, tapi sebelumnya ini kadang kita masih bingung ya, apa sih bedanya es krim sama gelato? Gimana nih Pak Ricardo? Bedanya cuma mungkin dari bahannya aja ya. Kalau misal gelato itu kan mostly dia pakai susu. Kalau es krim itu kan dia lebih rely di sugar and cream lah ya. Oh begitu, jadi dia kandungan susunya lebih banyak ya? Iya, kayak teksturnya aja sih sebenarnya. Kalau dari rasa segala macam ya, mungkin kalau gelato cenderung lebih pekat, es krim cenderung lebih refreshing ya. Ada plus minusnya sendiri lah ya. Oke, jadi tergantung selera kita ya. Nah, kemudian kalau Gelalito ini ada di mana tempatnya? Sekarang kita beroperasi di Koopman Resto di Kota Lama di dalam. Dan ini kebetulan untuk sementara satu-satunya outlet kami. Oke, nah itu jadi kalau misalnya ke Kota Lama, mampir ke Koopman, di dalamnya itu ada Gelalito ya. Agak tersembunyi dikit, tapi boleh kok. Tapi tempatnya jadi lebih nyaman ya kalau misalnya mau makan di sini juga bisa, di take away juga bisa ya? Take away juga bisa, tapi ya sambil jalan-jalan di Kota Lama kan ya. Bener banget. Keluar tuh bisa apa ya? Vibes-nya heritage gitu kan. Betul. Lagi kalau misalnya lagi sore-sore atau siang-siang panas-panas gitu, bisa nikmatin gelatonya. Kan mau pakai cup bisa, kon bisa. Iya, dan bisa ngademin gitu ya. Biar nggak haus, biar juga lebih nyaman menikmati pemandangan Kota Lama. Terus kalau kita ngomongin soal Gelalito, ini arti namanya apa sih Pak? Ada nggak? Gelalito tuh sebenarnya artinya cuma little gelato sih. Gelato. Oh, little gelato. Little gelato. Jadinya Gelalito. Iya. Lucu ya, ini ada ikonnya gambar gajah. Iya. Oke, kemudian usaha ini awal mulanya gimana? Kok kemudian memilih untuk berkecimpung di dunia food and beverage dan ke gelato gitu? Nah, awalnya tuh saya sendiri kan basicnya edukasi usahanya. Nah, waktu itu mau coba-coba lah F&B biasa waktu zaman-zaman semua orang pada usaha F&B tiba-tiba ya, gitu ya. Terus mau nyoba, nah waktu itu diskusi sama istri, lalu kita kan sama-sama suka dessert kan. Terus ya udah, akhirnya kita memutuskan untuk buka usaha dessert kita, gelato dulu di ini sih di Jakarta, di Kayu Putih. Di Belatera Mall. Nah, itu buka tahun 2020 sebelum pandemi. Lalu dulu konsepnya itu sebenarnya kita mau bikin outlet kecil-kecilnya banyak gitu loh, makanya namanya Little Gelato kan. Nah, tapi karena kondisi nggak memungkinkan kan waktu itu ya, lalu kita sempat online order dan segala macam delivery, lalu kita pada akhirnya di akhir 2020 itu, tepatnya di bulan Oktober, kita akhirnya buka outlet kita pertama di Semarang ini sampai sekarang. Oke, baiklah. Jadi ternyata awal mulanya di Jakarta, terus kemudian akhirnya hadir di Semarang gitu ya. Dan sekarang yang masih ada di Semarang. Iya, di sini aja. Oke. Kita pusatin di satu aja. Pasti itu kan ada naik turunnya ya kalau dilihat tadi dari Jakarta pindah ke Semarang gitu. Terus melalui pandemi juga. Itu boleh diceritain Pak, gimana sih naik turunnya dalam bisnis tuh? Naik turunnya ya awalnya pas waktu buka itu ya
puji Tuhan rame waktu itu ya, rame terus. Ya habis itu jadi sepi banget kan ya, gara-gara waktu itu kan kita emang di kayak suatu kompleks perkantoran gitu loh, ruangan perkantoran. Jadi kayak karena kantornya diliburin semua, WFH semua waktu itu, ya udah. Jadi kita terpaksa kayak harus putar otak. Dan waktu itu yang kita lakukan adalah kita blast di sosial media dan flyering offline maupun online. Lalu kita dari apa ya, relasi-relasi kita juga kita tawarin kan. Nah, terus kita antrinnya satu persatu gitu. Pesan-pesan. Nah, setelah apa mallnya itu berhenti beroperasi waktu itu, nah terus ya udah kita mulai pelan-pelan pindahin store saya ke sini. Jadi dari awalnya konsepnya kecil-kecil tapi banyak itu, jadi kita kayak kolaborasi sama ya kafe yang bisa bilang cukup nyaman lah ya, cukup oke lah ya. Jadi kayak kita ya sebenarnya ganti konsep tapi nggak ganti nama gitu. Oke, jadi kalau misalnya ada perubahan di tengah-tengah ya itu wajar ya, itu berusaha untuk menyesuaikan dengan keadaan gitu. Asik ya. kok. Oke, dan kemudian kalau untuk gelato ini sendiri, belajarnya dari mana Pak kemudian ngebikinnya? Atau udah punya chef sendiri apa gimana nih? Kursus sih waktu itu, kursus. Jadi kayak ada pelatihannya kok memang untuk apa ya gelato ini dulu di Kuningan. Belajarnya berapa lama tuh? Belajarnya waktu itu kalau nggak salah sekitar 2 minggu. 2 minggu. Untuk masterinya mungkin 1 bulan lah ya. Oke. Untuk tapi kan nemuin resepnya bener-bener oke gitu. Jadi gitu ya, oke. Tapi kenapa pilihnya usaha gelato nggak es krim aja nih yang lebih umum dan biasa gitu? Karena itu umum dan biasa. Itu jawabannya ya. Jadi biar lebih luar biasa dan challenge istimewa. aja gitu. Oh, oke. Memang juga pengusaha tuh gitu ya, suka mencari tantangan ya. Suka mencari masalah. Dan mendapatkan solusi dari situ nantinya ya. Baik, dan kalau untuk variannya nih, kita lihat kan ada banyak ya. Ada apa aja kalau dari gelato? Kalau yang sebenarnya banyak banget ya. Kita list resep yang kita so far udah buat tuh mungkin 60 lebih sih. Wow, banyak cuma ya. kita sortir kan yang maksudnya yang diminati sama mungkin market gitu kan. Ini pun juga kalau misal minggu ini kalau misal nanti ada yang sold out, kita mungkin juga minggu depan bikin rasa lain. Research segala macam kan. Nah, kalau di ini sih yang stay ya. Pasti coklat Ellie itu ya dark coklat kan. Tuh, terus another favorite tuh Cookie Monster. Itu perpaduan dari cookies dan butterfly pea flower. Terus ada Almond Arena itu juga apa? Suka kacang nggak? Suka. Ntar harus coba berarti. Wih. Untuk anak kecil ada bubble gum dan apa ya cookies and cream nih? Oreo, regal, ya macam-macam lah. Nggak ada habisnya kalau misal katakanlah diomongin semua rasanya, ini sama malam kita nih. Oke, ternyata seru ya bekerja di bidang makanan, dessert, es krim kayak gini, gelato. Nah, kita nanti juga akan cari tahu lebih banyak lagi ya tentang usaha ini bersama Pak Ricardo. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Ini Usahaku. With every chord you bind me, resonating bright through the noise. Look down, my world's in black and white. All things pressing.
Balik lagi di Ini Usahaku episode Gelalito, masih bareng sama Pak Ricardo. Iya. Pak, ini kan tadi kita barusan ngomongin tentang rasanya ya. Itu ada nggak sih rasa yang seasonal ada gitu? Mungkin cuma ada ketika Lebaran, rasa ketupat barangkali atau apa gitu, atau rasa rendang. Kebetulan kita belum nyampe sana sih. Cuma ya tahun lalu kita ada waktu itu ada kurma pandan Kurma pandan. untuk Lebaran ya. Terus lalu untuk Imlek tahun lalu juga kita ada red bean, Red bean. kacang merah ya. Ya ada sih seasonal. Wih. Kayak Christmas juga ada waktu itu. Kalau nggak salah tuh mint and candy kalau nggak salah. Mint and candy ya. Wah, jadi di sini bisa berkreasi ya, kayak Iya. seni gitu, mencari ini menjadi sebuah menu yang baru begitu Pokoknya ya. prinsip kita kalau misal kita research, kita coba dan kita suka baru kita jual. Oh gitu. Jadi gampang ya. Pokoknya yang jelas kalau ownernya suka, ini berarti bisa dijual gitu ya. Kita nggak bisa jual produk yang kita nggak suka juga kan, yang kita nggak mau beli juga kan. Nah, kemudian kalau responnya masyarakat sendiri dengan hadirnya rasa-rasa tersebut gimana nih? Ada yang bilang surprising, ada yang bilang enak, ada yang bilang terlalu itu, tapi ya mereka so far ya menikmati aja sih. Namanya misal gelato ya dessert ya. Mostly kan kayak semua orang masuk kayak lidahnya gitu. Oke, dan kemudian ada nggak biasanya mungkin ada yang request pengen ada rasa ini dong gitu? Yang paling aneh aku pernah dapat request tuh rasa pizza tuh. Rasa pizza. Oke, berarti nggak salah ya ada rasa rendang, ternyata rasa pizza pun juga ada yang request loh. Iya, tapi kalau memang nanti bahan request rendang berarti emang ya, coba nanti kita coba ya. Nggak, karena ini masih temanya Lebaran ya, mungkin Lebaran. ada es krim rasa sambal goreng ati atau opor gitu ya. Oke, kebetulan ya coba nanti aku coba dulu bikin ya. Nah itu berarti untuk proses pembikinannya, kira-kira berapa lama sih bikin kayak gitu? Oh bikin gelato, cepet Bikin kok. gelato. Sebenarnya kalau misal udah kayak tahu resepnya, jadi kita cuma repeat prosesnya, cuma paling kalau untuk satu pan itu nggak nyampe sejam selesai. Nggak sampai sejam Oh. ya? Oke, dan ini dalam satu pan bisa habis berapa lama? Tergantung itu. Ada yang habisnya Tergantung. cepet banget, kayak sehari habis, ada yang kayak seminggu belum habis-habis gitu. Tapi rata-rata kalau misal dalam seminggu pasti habis semua sih. Oke, tapi kayak gini kan pasti daya tahannya panjang ya? Berapa lama? Panjang sih ada yang 3 bulan. Kalau misal buah-buahan mostly 3 bulan ya, yang sorbet-sorbet gitu ya. 3 Yang bulan. strawberry segala macam kita kan nggak pakai pengawet, kan all natural kan konsepnya. Jadi kayak misal untuk buah 3 bulan, kalau yang susu-susu gini karena ini pasteurized jadi 6 bulan bisa. Ih, ternyata kalau misalnya kita mau beli ntar nyetok di rumah juga bisa gitu ya? Stoknya banyak ya. Tapi ada nggak nih kalau misalnya mau punya acara, terus habis itu request pesen gitu bisa? Bisa lah, bisa banget. Mau diantar ke rumah bisa, mau datang ke sini bisa, mau diantar ke balai Tempat kota juga acara. bisa ya. Oke, boleh-boleh. Ternyata bisa ya. Ada minimum ordernya nggak kalau kayak gitu? Nggak ada lah. Nggak ada. Nggak ada. Oke. Ya kalau misal untuk acara-acara ya takutnya nggak puas aja sih. Jadi pesan yang banyak. Bener-bener. Rasanya juga macam-macam gitu ya. Dan kemudian kalau pilihannya yang ada di belakang nih, nah itu kan ada yang kon, ada yang cup, itu apa aja Pak pilihannya? Ya cuma kon sama cup aja sih. Dulu kita ada waffle, cuma untuk mixer waffle kita masih menyempurnakan lah. Oke. Untuk ukurannya? Untuk ukurannya kalau misal apa di cup itu ada yang medium sama large, dijamin puas lah pokoknya. Kalau yang kon itu dulu ada small con, tapi kita hilangin. Oke, jadi satu ukuran Jadi aja kayak untuk satu konnya. kon waffle aja, handmade pak. Oke, handmade itu Iya, konnya. iya. Wow. Dan kemudian kalau untuk topping, ada pilihannya juga nih. Topping ada ya KitKat, sprinkles, peanut, ada pretzel kering, ada Oreo, ada marshmallow, Lotus, banyak. Ini ada additional charge-nya juga berapa nih kalau misalnya kita tambah ada topping segala macam? Topping cuma 3.000 kalau nggak salah. Oh, terjangkau ya, berarti cuma nambah 3.000 aja. Untuk gelatonya berarti dari ukuran-ukuran tadi harganya range berapa sampai berapa? Range-nya 20.000 sampai 40.000 sih. Sampai 40.000. Oke, nah ini kemudian kalau udah ngomongin soal harga, kalau omset kira-kira gimana nih Pak? Bisa rahasia. Pokoknya Kalau cukup misal- lah ya. Cukup lah ya. Kalau Sebenarnya saya juga belum ngitung sih bulan ini, jadi kayak kayaknya banyak sih pastinya ya kan, Apa? pasti Amin, banyak amin, ya. amin. Bulan Ramadan, Lebaran itu kelihatannya kalau food and beverage tuh jadi peak seasonnya bukan sih? iya sih peak season ya kalau malam kan ada kayak apa ya reservasi iftar biasanya ya, bukber segala macam. Nah itu kan ya pasti ya lebih gampang lah dapat reservasi gitu. Oke, tapi kalau misalnya selain itu ada nggak nih ternyata waktu-waktu tertentu yang menjadi peak seasonnya gitu? Christmas, Natal, Christmas. liburan Natal, liburan Imlek, segala macam liburan sih. Soalnya kan ini kan kota lama kan emang cenderung
wilayah turis ya, Iya, wilayah turis kayak lokal maupun mancanegara, jadi ya, setiap holiday season ya peak gitu. Oke, dan ini lokasi kelihatannya jadi salah satu hal yang penting ya untuk kemudian keberadaan bisnisnya ini, karena ya mencari di mana ada keramaian gitu, betul nggak sih Pak? Iya sih, sebenarnya waktu itu kan kebetulan saya kenal sama yang owner cafe ini juga kan, terus kayak ya kita ngomong-ngomong COVID mau ngapain ya, ya udah yuk kerja sama gitu. Terus ya waktu awal buka ya diterima dengan baik gitu, gitu kan, jadi ya. Oke, iya. Untung salah satu hal yang kita butuhkan ya ketika bisnis yaitu networking juga ya. Relasi, penting. yes. Oke, nah kemudian apa sih yang menjadi kendala ataupun tantangan di bisnis food and beverage Gelato? Oh, kalau di Gelato sih untuk pertama pasti riset rasa kan, yang menentukan yang mana yang orang suka, yang untuk menentukan stok yang kita harus banyakin dan dikitin itu sih challenge-nya sebenarnya. Kalau untuk dari segi marketing dan operasional sih nggak ada yang terlalu susah-susah gimana. Nah itu marketing nih, gimana kalau Gelato memarketingkan produknya lewat apa aja? Sosmed sih, kita mostly sosmed, kita sebar kayak voucher elektronik, kayak gitu sih. Dan ya itu tadi balik lagi yang pertama ya word of mouth ya, dari relasi mulut ke mulut. Oh ini enak nih gitu. Itu yang paling kalau misalnya menurutku yang aku alami selama ini bisnis F&B yang paling apa ya, marketing trick yang paling ngaruh ya tetap mulut ke mulut sih. Oke, apalagi makanan ya. Iya. Kalau udah satu ngerasa enak, nah cerita sama temennya yang lainnya pasti pada cobain. Apalagi Semarang ya. Nah betul banget. Oke, dan kemudian apakah yang dicari dari usaha ini? Pasti selain uang ya pastinya ya. Apakah ada kepuasan tersendiri ketika memiliki usaha yang berkembang? Iya. Jadi dulu tuh aku kan pernah baca buku kan, ya. Suka baca buku terus kayak tahu Steve Jobs kan Tahu. bilang kalau misal kamu mau bikin semua orang seneng jual es krim, ya udah itu aja sih. Jadi ternyata tujuannya pengen bikin orang seneng gitu ya. Bener sih, karena pasti ya makanan terutama es krim itu adalah hal yang selalu bisa membuat kita tuh moodnya balik lagi jadi Itu bagus bosan tersendiri gitu loh. Kadang-kadang bisa katakanlah ada kayak yang jomblo datang sendiri gitu ya, lagi sedih atau entah kenapa gitu makan es krim terus kayak mukanya berubah tuh rasanya. Pas aku jaga dulu ya awal-awal rasanya tuh ya, enak aja gitu nyeneng. Kayak magic gitu ya, bisa merubah mood orang Ya ya. entah itu ego entah apa ya, tapi senang aja aku lihat. Oke, buat yang pacaran tuh juga bisa kok, kalau misalnya ceweknya ngambek beliin aja Beliin aja. Gelato ya. 30.000 daripada ini. Ya bener, masalah selesai. Baik, dan kalau untuk Gelato ke depannya apa nih rencana dari Pak Ricardo atau harapannya? Harapannya ketika nanti sudah emang endemi ini kita harapkan udah semuanya stabil, nanti kita mau doain aja ya, kita mau apa? Bikin franchise plan saya. Amin. Jadi siap-siap juga ya yang sudah tertarik pengen jadi franchise-nya mungkin ya, nanti kita tunggu. Dan kalau untuk Instagram lain-lain apa nih boleh dipromoin? Gelalito.id. Gelalito.id. Kita kasih free topping pokoknya. Oke. Terima kasih banyak Pak Ricardo thank you. sudah mau sharing informasi dan juga pengalamannya ya. Semoga bisa menjadi inspirasi buat e-people yang nonton dan lagi mengembangkan bisnisnya. Kalau e-people juga punya usaha unik menarik lainnya, pengen kita liput silahkan DM aja ke Instagram @semarangpemkot. Buat usaha terpilih akan kita liput secara gratis. Kalau gitu saya Handi Normalita, Pak Ricardo, dan juga teman-teman yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa untuk subscribe di YouTube channel kita karena kita punya banyak program. Di hari Senin ada Ngobras, ngobrol asik bersama OPD Kota Semarang. Di hari Selasa ada Ngopi atau ngobrol inspirasi. Di hari Kamis ada Ini Usahaku. Di hari Jumat ada Jelajah Semarang. Di hari Sabtu ada kulineran dan juga di hari Minggu ada Ndakyo. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah. See you, thank you. Hai people, ini usahaku kali ini lagi ada di daerah Kota Lama. Kita mau cari dessert dingin. Piye? Hai people, ini harus Hai people, ini usahaku kali ini lagi ada di Kota Lama Semarang. Pas banget kan, masih libur lebaran. Nah, kita bakal terus pengen ngelewatin ini apa po? Apa? Lihat sini saya toh.
Hai people, ini usahaku lagi ada di daerah Kota Lama. Gimana libur lebarannya kemarin? Dan kali ini kita mau ke... Oh, salah. Ngomong apa ya? Hai people, ini usahaku lagi ada di daerah Kota Lama. Kita mau cari salah satu tempat makan gelato enak yang ada di sini. Penasaran kan di mana? Ayo, itu tuh ada di sana.